Perkenalkan, saya Pak Prima yang akan mengajar kalian di mata pelajaran dasar desain grafis. Di mata pelajaran ini, untuk pertemuan pertama, nanti kalian akan mempelajari tentang unsur tata letak dari desain grafis. Tapi sebelum kalian melanjutkan ke materi itu, nanti saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang pengenalan dasar desain grafis. Oke, mari kita langsung saja ke materi berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Untuk kompetensi dasar yang pertama, kita akan mempelajari tentang unsur tata letak dari sebuah dasar desain grafis. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, nanti saya akan memperkenalkan sedikit tentang pengenalan mengenai mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, tentu di semua kompetensi kalian di SMK MUI ini nanti akan diajarkan, terutama untuk jurusan teknik, ada mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, seperti apa sih dasar desain grafis itu, terus bagaimana praktikumnya, terus penerapannya seperti apa? Oke, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pengenalan sebelum ke materi inti unsur tata letak dari dasar desain grafis. Di sini tertuang untuk pengertian desain. Nah, ada beberapa macam pengertian desain sebelum kita nanti gabungin menjadi satu, yaitu tentang pengertian desain grafis. Menurut para ahli, Atisah Sipahelut, desain diartikan sebagai wujud atau sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Dalam proses mendesain ini, seorang desainer dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer. Sedangkan pengertian dari grafis adalah bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dari dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. Kalau digabungkan, pengertian dari desain grafis ini adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan karya yang fungsional dan estetis untuk berbagai jenis media yang proses komunikasinya tidak hanya mengandalkan teks, justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Nah, jadi pada intinya dari desain grafis ini nanti kalian akan dari proses desain akan menghasilkan sebuah karya. Nah, jadi hasil dari desain grafis ini nanti adalah karya yang akan kalian buat untuk hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke desain grafis menghasilkan produk visual atau sebuah karya seperti ini. Ada beberapa contoh, ada brosur, ada tata letak majalah, ada cover buku, logo, antarmuka website, antarmuka aplikasi ponsel dan sebagainya. Nah, desain grafis ini produk yang dihasilkan dari hasil dari desain grafis ini bisa bermacam-macam. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan melihat logo atau cover buku yang seperti contoh di gambar seperti itu. Nah, nanti itu adalah yang membuat adalah seorang desainer. Nah, nanti juga kalian akan membuat gambar-gambar seperti itu, membuat logo, cover buku, brosur, dan sebagainya. Peralatan desain grafis. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran, ide. Di samping teknologi komputer, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Nah, jadi ketika merancang sebuah desain, peralatan yang digunakan itu tentunya adalah ide dan kreativitas dari kalian masing-masing. Di sini perangkat untuk mendesain grafis, saya ambil contoh software atau perangkat lunak atau aplikasi dari desain grafis yang wajib
bukan wajib, tapi yang sering digunakan oleh seorang desainer. Saya ambil contoh di sini ada desktop publishing. Itu software yang digunakan ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator. Ini yang wajib kalian nanti akan pelajari, yaitu tentang 3 software ini akan masuk dalam kategori praktikum di dasar desain grafis. Nah, jadi kalian dari sekarang harus mengenal atau mencoba melakukan instalasi. Kalaupun di rumah punya komputer, kalian bisa melakukan instalasi dan latihan untuk menginstal aplikasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. Karena nanti di praktikum kita akan menggunakan software atau aplikasi tersebut. Kemudian adalah audio visual untuk mengolah audio video. Ada di sini adalah Adobe After Effects, Adobe Premiere, KineMaster, Macromedia Flash, dan sebagainya. Ini adalah untuk pengolahan video ya, jadi bentuk gambar yang bergerak. Nah, jadi pengolahan gambar bergerak yang berupa video nanti kita olah menggunakan software yang seperti berikut. Nah, jadi ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, KineMaster, Macromedia Flash, dan sebagainya. Jika kalian tidak punya komputer di rumah, kalian bisa menggunakan aplikasi di handphone ya, ada aplikasi di smartphone kalian untuk melakukan editing audio video. Seperti apa contohnya? Di sini saya ambil contoh untuk aplikasi mobile, itu ada KineMaster. Tentu juga kalau kalian mengenal Viva Video, ada Power Director, terus beberapa aplikasi-aplikasi pengolah video yang bisa kalian lakukan untuk sebuah editing. Tetapi pada praktikum nanti untuk audio visual di sekolah, nanti untuk praktikumnya kalian menggunakan Adobe After Effects terus Adobe Premiere. Nah, jadi ada 2 software yang nanti menjadi pondasi kalian untuk belajar dasar desain grafis di tingkat lanjut, terutama di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus selanjutnya adalah rendering 3 dimensi. Nah, ini rendering 3 dimensi ini adalah berupa pembuatan sebuah, seperti saya ambil contoh, pembuatan animasi atau objek bergerak yang 3 dimensi. Ini nanti kita menggunakan 3D Studio Max, Cinema 4D, terus ada Autodesk Maya dan sebagainya. Nah, jadi ini berfungsi untuk merendering atau membuat sebuah objek bergerak 3 dimensi seperti animasi, visual efek yang lain. Nah, jadi software-software yang saya sebutkan ini, contoh software desain grafis, ini tentunya akan kalian pelajari nanti lewat tahapan-tahapan yang akan datang di materi-materi selanjutnya. Jadi harapannya ketika sudah saya sampaikan aplikasi-aplikasi yang semacam ini, kalian bisa mencari tahu lebih lanjut atau mempelajari dan melatih diri kalian untuk latihan di rumah ya, tentunya ya, selama belajar di rumah ini. Oke, lanjut ke materi. Nah, ini jadi kita langsung ke materi untuk pengenalan dasar desain grafis yang tadi saya anggap kalian punya gambaran lah. Jadi tidak terlalu banyak teori untuk dasar desain grafis. Kalian juga pasti sudah mengenal tentang desain, sebuah mendesain atau seorang desainer. Nah, seperti itu. Kita masuk ke unsur tata letak ya. Jadi di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang unsur tata letak dalam sebuah desain grafis. Nah, unsur tata letak ini ada 8 yang ada dalam desain grafis dan wajib diketahui oleh seorang desainer. Yang pertama ada garis, terus yang kedua ada bidang, ketiga ada ilustrasi, keempat ada tipografi, kelima ada warna, terus keenam ada gelap terang, 7 tekstur, dan terakhir ke-8 ada ruang. Apa sih itu ke-8 itu? Kenapa harus ada kita tahu tentang unsur tata letak dari desain grafis? Mari kita simak atau silahkan disimak ya. Nah, unsur tata letak tadi wajib kalian pelajari karena memang ketika kita mau mendesain tentu ada
unsur-unsur yang ada dalam unsur-unsur yang ada dalam desain itu. Jadi tidak sembarangan atau tidak ngawur ketika kita membuat sebuah karya. Jadi ketika karya itu jadi, di situ terdapat beberapa unsur yang ada dalam dasar desain grafis. Kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu garis atau line. Di sini definisinya, sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar Anda akan melihat baris yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Garis berfungsi atau digunakan untuk yang pertama mengatur informasi, penekanan kata untuk menghubungkan informasi, outline foto atau garis foto, membuat frame, membuat sebuah kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, dan yang terakhir membuat penekanan langsung ke mata pembaca atau membuat garis secara diagonal. Kalian pasti sudah paham tentang garis itu seperti apa. Nah, karena garis tegak lurus, dia ada yang vertikal, ada yang horizontal, atau yang garis lengkung. Nah, nanti kita simak contoh-contoh garis di sini ya. Bentuk garis memiliki banyak variasi. Bentuk garis itu sendiri biasanya dapat memaknai penggunanya. Contoh penggunaan garis misalnya. Nah, di sini ada gambar tentang macam-macam garis dan sifatnya. Nah, jadi garis itu ada beberapa macam, terus ada sifat-sifatnya itu seperti apa. Nah, di sini di gambar ini ada yang pertama ada garis lurus. Sifat dari garis lurus itu adalah tenang, stabil, dan malas ya. Secara psikologi kita menggambarnya seperti digambarkan seperti itu. Ada garis lengkung. Garis lengkung itu berarti dinamis, luwes, dan lemah. Ada garis patah-patah dan zigzag. Itu merupakan sifatnya tegas dan teratur. Tadi yang zigzag itu adalah sifatnya gerak, kilat, dan bergairah. Terus ada 4 putus-putus. Itu adalah sifatnya tidak lancar atau tertutup. Terus garis spiral seperti itu gambarnya, itu menandakan sifat yang lentur, mengalir, dinamis. Ada garis lengkung beraturan. Itu acek atau continue, mengalir, teratur. Ketujuh ada garis lengkung tak beraturan, dinamis, dan ruwet untuk sifatnya. Yang kedelapan ada garis tipis atau garis kecil. Garis tipis itu adalah lemah, lembut untuk sifatnya. Garis tebal berarti menandakan tegas. Garis tidak rata itu menandakan lemah, dinamis. Garis sejajar itu menandakan teratur, disiplin. Garis berpotongan, yang berpotongan menandakan sifat yang saling silang, ramai, atau konflik. Nah, jadi dari garis-garis macam-macam garis ini, setiap garis mempunyai sifat-sifat tersendiri. Jadi secara psikologis kalau digambar itu ada beberapa macam garis, itu berarti menandakan sifat gambar itu secara seperti apa gitu ya. Ada sifat-sifatnya secara psikologi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang unsur yang kedua ada bidang atau shape. Nah, bidang atau biasanya juga disebut shape bahasa Inggrisnya ya, merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat berupa bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya. Dan bentuk yang tidak beraturan. Di sini saya contohkan, ambil contoh ini ada contoh dari bidang. Dari ada lingkaran, circle, ada persegi panjang, rectangle, ada segitiga, triangle, bujur sangkar, square, rhombus, parallelogram, trapesium, dan ketupat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bidang. Nah, ini ya, bidang itu seperti ini. Kita lanjut. Nah, bidang
ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bidang secara alamiah, yaitu bidang yang tidak sengaja dibuat, contohnya bidang lapangan, taman, sawah, langit, laut, dan sebagainya. Ini adalah bidang yang secara alami. Di sini ada gambar contohnya, ini merupakan sebuah bidang sawah ya yang terbuat secara alamiah. Nah, terus kedua adalah bidang buatan. Bidang buatan itu adalah bidang yang sengaja dibuat oleh seorang desainer. Nah, misalnya bidang segitiga, persegi, persegi panjang. Nah, jadi saya ambil contoh di sini ada contoh dari bidang. Nah, ini adalah sebuah buatan ya. Nah, ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran. Nah, itu. Terus unsur yang ketiga ada ilustrasi. Nah, apa sih ilustrasi itu? Ilustrasi merupakan seni membuat gambar yang berfungsi memperjelas dan menerangkan sebuah tanda yang tampak yang mampu mengkomunikasikan permasalahan tanpa menggunakan kata. Atau ilustrasi merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan pada hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Jadi ini ilustrasi ini dapat diartikan adalah gambar yang memperjelas atau menerangkan tanpa menggunakan kata. Jadi ada sebuah gambar, ketika kita melihat sebuah gambar itu, kita sudah langsung paham atau tahu arti maksud dari gambar yang kita lihat itu seperti apa. Kita sudah tahu artinya tanpa ada keterangan dari gambar tersebut. Fungsi ilustrasi yang pertama memberikan gambaran atau bayangan setiap karakter yang digunakan di dalam cerita. Terus selanjutnya memberikan gambaran atau bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Memberikan gambaran atau bayangan langkah kerja, selanjutnya mengkomunikasikan sebuah cerita, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia, dapat menerangkan konsep yang ingin disampaikan. Nah, ini ya, untuk fungsi dari ilustrasi itu dibuatnya ilustrasi. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian, sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik ya, yaitu membuat ilustrasi dengan gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Terus teknik yang kedua ada fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera baik manual maupun digital. Nah, oke, mari kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh dari ilustrasi. Nah, contoh dari gambar ilustrasi ini saya ambilkan contoh ya. Nah, jadi ketika kalian melihat ini, gambar ini, nah pasti kalian sudah paham arti dari gambar ini, itu maksud dari gambar itu seperti apa. Tanpa ada keterangan sebuah gambar pada gambar ini, tanpa ada keterangan. Nah, di sini ada orang yang sedang berjalan, nah tetapi menggunakan handphone. Nah, jadi ini kan menandakan seakan-akan semua orang itu kan buta, seperti itu. Terus di sini ada kurikulum 2013, ada Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kan diartikan sebagai tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk copy paste. Nah, ini ada gambar Rp 825 juta. Ini siapa tokohnya? Nah, jadi ini menandakan mengambil uang atau korupsi. Terus di sini saya juga korban ketidakadilan, Bu. Nah, jadi maksud dari gambar-gambar seperti ini yang dibuat, kita sudah tahu artinya lah. Jadi
ketika ada gambar yang semacam ini, kita sudah tahu artinya tanpa ada keterangan pada gambar tersebut. Ini yang dinamakan sebuah ilustrasi. Unsur yang keempat ada tipografi. Nah, dari dasar desain grafis yang keempat ini adalah tipografi, merupakan seni dalam merancang, menyusun dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf secara umum, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan jarak antar baris. Di dalam tipografi ini, pada intinya ada keunikan dalam seni merancang kata atau huruf. Nah, jadi tadi disebutkan seperti ukuran huruf, ada jenis huruf, dan jarak antar huruf itu bervariasi. Nah, jadi ada seni dalam merancang seperti itu. Di sini ada gambarnya juga, contoh tipografi. Nah, kalian pasti juga sudah banyak menemui atau sering melihat, oh ternyata gambar-gambar yang seperti ini tuh masuk dalam kategori unsur desain grafis tipografi. Nah, adapun unsur-unsur tipografi adalah ornamen dan bidang cetak, kolom dan garis, baris, kata, kemiringan huruf, berat dan lebar huruf. Nah, jadi untuk membuat tipografi tentu ada unsur-unsur di sini. Jadi unsur-unsur ini yang mewakili ketika kalian membuat atau merancang sebuah tulisan atau gambar tipografi. Ada baris kata yang bervariasi, ada kata yang unik, ada kemiringan huruf yang kalian kustomisasi sendiri, berat dan lebar hurufnya kalian kustomisasi sendiri. Nah, seperti itu. Ada unsur-unsur ini. Contoh gambar tipografi. Nah, ini saya ambil contoh gambar-gambar tipografi ini seperti ini. Nah, dari ketiga gambar ini tentu ada tadi yang namanya unsur-unsur dalam tipografi. Di sini ada ukuran teks, jenis teks itu kan berbeda-beda. Ada yang ukuran teksnya misalkan di sini 10, di sini kok lebih besar. Terus ada tipe jenis teksnya itu berbeda dari yang atas. Nah, dari tiga gambar ini kalian sudah paham lah tentang gambar yang dinamakan unsur tipografi seperti ini. Jadi kalian silakan kalau mau tahu lebih lanjut tentang tipografi bisa lakukan penelusuran di Google ya. Terus unsur desain grafis yang selanjutnya ada warna atau color. Nah, ini yang paling penting juga ketika seorang desainer sudah membuat sebuah rancangan desain, tentu yang dibutuhkan selanjutnya adalah sebuah warna. Ketika kalian mendesain bagus tetapi warnanya tidak balance atau tidak imbang, tentu hasil dari desain itu akan jelek. Nah, itu ya. Jadi warna itu masuk dalam kategori unsur dalam tata letak desain grafis ya. Di sini ada pengertiannya. Warna adalah elemen dari unsur desain grafis yang menjadi penarik perhatian paling utama. Penggunaan warna yang tepat akan berbanding lurus dengan kualitas, citra, keterbacaan, dan penyampaian pesan dalam desain tersebut. Semisal adalah untuk penggunaan warna yang lembut akan memancarkan kesan romantis, kedamaian, dan kenyamanan dari segi psikologi atau sifat warna itu sendiri. Jika ditinjau dari psikologis atau emosi manusia, makna dan arti warna yang ada dapat menunjukkan kesan pada objek, cahaya, mata, dan otak. Warna dapat digunakan untuk yang pertama, menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, membuat gambar atau moods kita, 4 mengatur, 5 memprovokasi emosi. Nah, begitu pentingnya sebuah warna. Jadi, jika dilihat dari segi pengertian ini, warna menjadi unsur yang paling vital ketika
seorang desainer menyelesaikan pekerjaannya. Nah, karena dari warna itu bagaimana sebuah desain itu bisa menarik mata audiens agar lebih bisa memprovokasi otak kita menjadi oh ternyata desain ini bagus, terus mood kita, perasaan kita menjadi senang dengan warna yang tepat. Nah, saya ambil contoh di sini ada warna seperti ini ya. Ini adalah warna flat. Nah, di materi yang akan datang kemungkinan akan saya terangkan untuk beberapa kategori macam warna, karena ketika kita praktikum kita akan menemui banyak warna, tentunya seperti warna RGB, ada warna CMYK. Nah, itu nanti di penjelasan yang akan datang. Terus selanjutnya adalah unsur gelap terang. Yang keenam, gelap terang merupakan suatu keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau pengaruh cahaya. Nah, unsur dalam desain grafis ini, gelap terang ini, kalau dilihat dari kedua gambar ini, posisi gelap ada di sebelah sini, terus yang posisi terang ada di tengah-tengah, yang ada lampunya, seperti itu. Terus yang gambar kedua, posisi gelap itu ada di bayangan ini, ada di sketch bayangan yang hitam ini, terus yang gelap itu ada di gambar putihnya ini. Jadi menandakan ada penonjolan suatu objek tersebut. Nah, jadi ada sisi gelap dan terang. Selanjutnya kita lanjut ke tekstur. Yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Tekstur ya, itu merupakan intinya di permukaan benda itu bertekstur halus atau kasar. Terus tekstur sering dipakai untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang. Dengan menciptakan tekstur tertentu akan lebih menguatkan pesan yang ingin disampaikan sehingga karya desain menjadi lebih artistik. Di sini ada contohnya, dua gambar yang bertekstur. Nah, untuk tekstur sendiri bisa saya ambil contoh ketika kalian menggambar sebuah ranting pohon. Nah, tentu ketika ingin menonjolkan lebih nyata, ranting itu lebih nyata, pasti kalian akan mendapati tentang penggambaran teksturnya. Jadi bentuk ranting pohon itu permukaannya seperti apa? Apakah halus ataupun kasar? Nah, di situ bisa diartikan sebagai tekstur dalam tata letak di desain grafis. Jadi lebih menguatkan karakter suatu objek yang akan kita buat. Nah, jadi tekstur. Terus yang ke-8 atau yang terakhir, ini ada ruang atau space. Ruang atau space merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya yang pada desain grafis biasanya dapat dijadikan sebagai unsur pemberi efek estetika desain. Tekstur merupakan sebuah karya 3 dimensi. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap dan sebagainya. Jadi ruang ini saya ambil contoh di sini ada 3 gambar. Beberapa ketika kalian melihat di sini ada ruang tamu ya. Jadi ruang tamu ini merupakan di dalamnya itu ada di sini dapat diartikan ada ruang. Nah, kenapa ruang tamu diisi dengan kursi, meja? Kenapa nggak ada kompor? Nah, itu jadi kan kita lihat ketika ada ruang seperti itu, maka kita isi dengan hal-hal yang cocok. Nah, jadi ada ruang space yang kalau dalam seni visual kita bisa merasakan bahwasanya ruang tersebut itu kecocokannya itu seperti apa sih ketika kita melihat ruang seperti ini. Oh, ternyata ini bagus ditaruh
meja, atau bagus ditaruh kanvas seperti, atau meja ditaruh pot. Nah, seperti itu. Jadi ruang merupakan ini ya. Jadi secara individu kita bisa merasakan sendiri tentang adanya sebuah karya ataupun tempat yang ketika melihat kita ada suatu ruang seperti itu. Oke, kita masuk ke tugas ya. Tugas dari pertemuan pertama tentang pengenalan dan materi pertama unsur tata letak desain grafis. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, dari ke-8 unsur tata letak desain tadi, pilihlah 2 unsur saja untuk kamu buat menjadi sebuah gambar. Ada 8, kamu pilih 2 saja untuk kamu jadikan sebuah gambar jadi. Nah, buatlah gambar itu di kertas menggunakan pensil, tidak menggunakan pulpen. Jadi kamu tulis di kertas buku, boleh menggunakan kertas folio, HVS atau yang lain sebagainya, yang penting kertas, kamu tulis dengan pensil. Setelah gambar jadi, kamu berikan keterangan atau tema pada gambar yang kamu buat. Seperti contoh, oh ternyata ini tema pendidikan masa kini. Nah, gambarnya tentang pendidikan masa kini. Terus unsurnya apa aja yang kamu buat, atau garis, ataupun ruang, atau tipografi. Nah, seperti itu. Jangan lupa hasil gambar atau hasil karya yang kamu buat dikasih nama, kelas, dan tanda tangan. Itu menandakan sebagai watermark atau hak milik kamu sendiri gambar yang kamu buat. Hasil pekerjaan kalian foto lalu upload di e-learning. Oke, itu untuk tugas pertama di dasar desain grafis. Ya, sekian materi pertama ini. Semoga kalian paham tentang apa yang saya jelaskan di video pembelajaran ini. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Nah, bagaimana tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi? Harapannya dengan materi yang saya sampaikan tadi, kalian sudah punya gambaran tentang unsur dari dasar desain grafis beserta pengenalannya. Dari inti semua materi dasar desain grafis itu, yang paling penting kalian harus dituntut untuk membuat sesuatu karya. Nah, baik, dari saya sekian. Jangan lupa tugas yang saya berikan di video tadi harap untuk dikerjakan ya. Jangan lupa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.